Ini. Oke, dia maksud diperiksa itu ternyata bukan periksa KTP, bukan. Dia mau mengendus ini. Ini tadi malam kuntilanaknya aku marahi loh. Kuntilanak dimarahin. Aku pulang nyanyi capek-capek, dia bilang gitu. Seguk-seguk nangis di kamar, ya tak marahin dia bilang gitu. Mbak Kuntil itu lagi duduk di situ di bak. Dia bilang, itu benar-benar suaminya Mbi loh. Benar-benar dianya. Ada dua berarti. Melihat dua orang yang sama di sisi sini, di sisi sini. Gitu. Itu ada orang di dalam pohon. Pohon terbakar, jadi kayak gini gambarnya. Model mukanya dan rambutnya dan setelannya. Begini nih. Nih, makhluk dalam pohonnya begini. Maaf, bukan bencana nasional, maksud B itu tragedi ya, tragedi nasional. Mungkin masih ingat ya tragedi Sampit. Waktu itu kan Leples ya. Nah, waktu mau melakukan perjalanan ke sana itu nggak ada ternyata transport udara, nggak ada penerbangan ke sana, nggak ada. Jadi harus jalur darat. Nah, kalau mau ke Pangkalan Bun itu terpaksa harus pakai transport darat. Itu harus melewatin kota Sampit. Waktu itu dari kota Samarinda ya berangkatnya. Karena selalu kalau kontrak band selesai, Mbi pasti pulang dulu ke Samarinda. Nah, peristiwa ini, perjalanan Mbi menuju Pangkalan Bun ini adalah peristiwa yang paling membekas di hidup Mbi ya. Karena ini pun menceritakannya Mbi rada agak seram gitu loh. Karena waktu ke perjalanan ke sana, ternyata yang dikatakan konflik itu selesai itu masih belum ya, di kondisi di lapangannya belum gitu loh. Jadi waktu yang kami sudah sampai di Palangkaraya itu kan rona-ronanya tuh masih lah ya, mencekam. Kota itu banyak gelapnya gitu loh, nggak seperti yang dulu pernah dialami kan waktu tinggal di Palangkaraya yang kotanya ramai gitu ya, sepi mencekam. Nah, sampai di Palangkaraya juga diperingatkan juga sama teman-teman gitu loh yang ada di Palangkaraya, hati-hati pergi ke sana. Jangan salah tingkah atau perbuatan apa gitu, kita jaga banget. Nah, sampai di sekitar wilayah apa, tidak tahu namanya, lupa apa, supir bisnya itu menanyakan kami satu persatu tentang KTP. KTP-nya lengkap semua dia bilang, karena nanti kalau mau masuk kota Sampit itu ada razia katanya gitu. Ya dalam pikiran Bi ya, karena waktu itu kan dari TNI, dari aparat ya, kepolisian sudah hadir semua di kota Sampit. Ya Mbi pikir rajianya razia dari aparat pemerintahan gitu loh. Nah, ketika mendekati kota Sampit itu, hati ini deg-degan gitu loh. Karena lihat di Palangkaraya aja masih seperti itu ya, apalagi di pusatnya gitu, di sentralnya konflik itu terjadi akan kami lewati gitu loh. Begitu masuk gerbang selamat datang kota Sampit, itu kelihatan lah bagaimana hancurnya di Sampit itu, gelap gulita. Jalanan itu juga nggak yang kita lewat langsung lurus gitu, banyak dibelok-belokkan karena banyak jalan yang di portal, jalan yang terus yang kayak bangunan-bangunan yang hancur rusak semua itu akibat konflik itu dikasih line dengan tulisan milik negara Indonesia, terus ada lambang Garuda pakai kalau nggak salah itu merah semua ya ininya kayak model lainnya itu merah semua, tulisan milik negara Indonesia, Garuda, lambangnya kayak gitu. Dia bilang supir bisnya kita nanti pasti akan masuk ke tengah kotanya, dia bilang, karena kita kayak diputar gitu dulu, diputar. Nah, lama dari jauh dia ada banyak sih mobil stop diberhentiin gitu. Kan itu gelap ya kotanya, nggak terang, nggak ada lampu jalanan, nggak ada sama sekali. Tapi yang suasananya yang ngeri banget, yang deg-degan gitu kan, ada apa ini? Begitu diintip melihat gini, gak ada sih yang kayak razia itu ada
aparat tuh nggak ada sama sekali, semuanya orang biasa gitu loh. Nah giliran bisnya B mau diperiksa, stop, Rama naik, satu orang dulu naik ke bis itu. Nah pas saat dia naik itu dia pakai tombaknya tuh sama persis ya kayak punya suami Bi itu. Jadi Bi biasa aja ngeliatnya gitu ya, dia buat tombak gitu, dia begini, dok gitu. Wah orangnya dia nggak ada ekspresi sama sekali. Cuma suami Bi ya memperingatkan Bi, nggak usah macam-macam, nggak usah yang ngomong-ngomong gitu, diam aja katanya gitu. Wah udah lain ya hati ini, ada apa gitu. Aduh ini biar saya masuk lagi ke peristiwa itu, rasa kengeriannya masih berasa gitu loh. Semuanya mau diperiksa dia bilang gitu, kata yang bertombak itu. Terus gak lama dia ngomong kayak gitu, naik ada orang-orang yang lainnya naik. Kalinya naik nggak pakai baju, rambutnya panjang-panjang semua, gondrong-gondrong semua, sini rambutnya panjang-panjang. Langsung gak lama dia bawa mandau. Wah itu Bi gemetar nunduk. Aku takut. Jadi kata suami Bi kan, tenang aja, diam aja, orang nggak apa-apa, dia bilang gitu kan, nggak apa-apa aja katanya gitu. Aku takut. Jadi yang Bi takutkan itu bukan ke diri Bi atau ke suami Bi, bukan. Yang Bi takut kalau melihat ada suatu kejadian di depan mata gitu lah, gimana gitu yang namanya, udah nggak bisa terbayang waktu itu gimana ngerinya gitu. Dia ada 5 orang itu semuanya masuk tuh, mandaunya di dalam posisi disiapkan begini. Nah yang dia maksud diperiksa itu ternyata bukan periksa KTP, bukan. Dia mau mengendus bau dari penumpang di dalam bis. Jadi satu-satu orang dalam bis itu diendus baunya, dicium baunya. Yang pakai tombak itu duluan, tak memandu gitu, dia di depan yang pakai tombak itu. Nah yang mengendus itu yang pakai mandau dari depan. Bi kan duduk di belakang kan, jadi ngeliat satu diendus. Gimana sih kalau mengendus itu, diendus dari rambut semua, mau perempuan mau laki sama aja, diendus sampai harus ditelit indus sampai baunya gitu loh. Udah terus jalan dia terus ya, sambil sih ya, dia ada dengar, dia kan agak ngerti kan bahasa Dayak, bilang hewa narai, dia bilang gitu, bau apa gitu. Nah temannya yang mencium mengendus itu selalu bilang bau binatang gitu loh. Nanti ada dia bilang burung, itu waktu itu pendengaran Bi ya. Nanti ada dia bilang bau kelinci, dia bilang gitu. Kayak gitu aja sih yang Bi dengar. Nah sudah mau dekat ke posisi Bi, si tombak itu pas di samping suami Bi kan tombak ini, berarti kami yang siap untuk diendus gitu loh. Ya, suami Bi sih ngomong pakai bahasa Dayak, ini aku orang Dayak juga, karena suami Bi kan Dayak Kalimantan Tengah kan, Sampit juga sama Dayaknya Kalimantan Tengah. Dia bilang sawangku juga orang Kalimantan gitu loh. Biar sih nggak peduli ya. Setahu Bi ya, orang dalam keadaan begitu dia udah ada trans, dia pakai ritual, jadi dia memakai rasukan gitu loh, jadi bukan dirinya. Dan dia mengendus itu juga bukan dirinya, itu tadi rasukan gitu, dia cium sesuatu. Setelah itu suami Bi yang diendus itu, kalau ngendusnya kayak gini aja nggak apa-apa, itu matanya melotot dan hidungnya kayak gimana ya, serem banget, dekat banget gitu dia, matanya melotot gini kayak mencari mangsa gitu loh, serem banget itu. Bi itu nunduk jadi kayak sampai nggak bisa napas banget, nggak bernapas sudah kayak gitu, takutnya luar biasa. Nah pas giliran suami Bi diendus tuh hewan narai, dia bilang gitu, dia bilang dengar sewaktu dia bilang bau burung, dia bilang gitu. Pas Bi diendus itu nggak tahu lebih seramnya gimana, yang dari sini diendus sama si gondrong itu begini. Udah selesainya itu dia bilang, ya narai, dia bilang gitu, nggak apa-apa, dia bilang gitu, hewan narai, dia bilang harimau, dia bilang gitu. Kalau sekarang sih ketawa ya, tapi kalau waktu itu ngeri banget bilang bahwa harimau. Mungkin karena orang Sunda kali ya, Maung Bandung. Jadi udah gitu, tapi itu mencekamnya waktu di dalam bis itu nggak bisa lah yang digambarkan, dicerita ini bagaimana saat itu, yang pipis kali ya,
Yang ditakutkan tuh bukan ke diri Mbi ya, itu tadi yang bilang nggak takut ke diri Mbi, tapi takut kalau di dalam situ ada orang yang dia cari dan bau yang dia cari. Dan kata suami Mbi, misalnya kalau misalnya waktu itu ada yang dia cari terus dia ada di dalam, itu yang bikin Mbi gemetarnya luar biasa. Kan nggak tahu ya orang itu turunannya atau apanya, di dalam darahnya ada apa kan, tercampur atau apa. Itu yang ditakutkan, sangat takut waktu itu, keadaannya waktu itu. Nah, setelah melewatin pemeriksaan itu bis kami dikasih stempel sama dia, stempel gitu. Berarti untuk pemeriksaan kesana lagi nggak usah diperiksa, udah dicek gitu. Keluarlah kami dari Kota Sampit, tapi masih muter-muter. Ya ambil lihat ya, gimana kota itu yang masih ada asap membumbung, gedung-gedung terbakar, masih terbakar. Dan itu semua ada yang kayak mobil juga dikumpulkan di satu lapangan itu. Mobil tuh disebut milik negara Indonesia kayak gitu. Udahlah sampai situ selesai, udah hilang lah ya. Tapi kisah ini diceritain aja agak rada gugup gitu loh, karena teringat gitu loh ngerinya. Sampailah kami Pangkalan Bun. Di Pangkalan Bun itu kami dapat mes ya. Nah, waktu dari jauh lihat kok rumahnya kayak film Susana. Serem banget gitu. Kayak di film Susana lah rumahnya. Sudah mikir sih, sepertinya ada sesuatu di situ. Ada yang ngomong gitu rasanya sih. Tapi karena ini didampingin sama suami, jadi Mbi enggak yang terlalu kayak ketakutan banget. Nah, waktu hari pertama kami di situ, malamnya temannya Mbi itu yang namanya Rahel, dia pemberani kan. Rahel itu anaknya Rendra. Wah, dia kan orang suka bercanda. Bercandanya kadang-kadang antara bercanda sama ngobrol serius nggak bisa dibedain. Dia ngomong gini, tadi malam kuntilanaknya aku marahi loh. Kuntilanak dimarahin. Karena kan orangnya yang nyantai banget kan. Marahin gimana? Aku pulang nyanyi capek-capek, dia bilang gitu. Seguk-seguk nangis di kamar, ya tak marahin dia bilang gitu. Sana kamu pergi, bilang gitu. Aku mau tidur, dia bilang gitu. Ya Mbi sih nggak terlalu berpikir ya kalau itu omongan dia tuh beneran gitu loh. Kirain dia bercanda aja. Masa sih dia marahin kuntilanak? Nah, selanjutnya cerita ini setelah pulangnya baru suami Mbi cerita gitu loh. Setelah itu ya nggak tahu Mbi pikirin juga yang dia bilang dia habis marahin kuntilanak itu. Kenapa ya? Waktu itu kan ada kamar mandinya ada 2. Jadi kami pilih kamar mandi belakang, sama suami itu pilih kamar mandi belakang yang agak ada pohon-pohon besar itu, karena nggak mau gabung sama yang lain supaya gimana ya, nggak ngantri gitu ya. Ada kamar mandi satu di belakang kami bersihin tapi dekat pohon gitu loh, pohon gede. Jadi itu bukan kebiasaan dia, kalau Mbi mau mandi dia bilang cepat mandi nanti aku temani, dan nemaninya di dalam WC, berdiri di dalam WC nungguin sampai Mbi selesai aktivitas pun baru dia keluar dari kamar mandi itu, dan sambil mandangi terus ke atas sudut kamar mandi itu begini, natapin gitu gini. Jadi Mbi pikir kamu liatin apa gitu, dia nggak ngomong, cuma kayak gitu dia ngelihatnya. Ya Mbi nggak tahu kalau dia ternyata melihat sudah gitu loh. Nah, suatu hari dia bilang, ini cerita dia setelah Mbi pulang, dia nggak mau ceritakan waktu Mbi di Pangkalan Bun itu. Dia waktu itu masuk ke WC, dia bilang ke WC itu si Mbak Kuntil itu lagi duduk di situ di bak. Jadi karena dia bilang aku sih anggap aja dia biasa lah orang, dia makhluk di situ. Kubiarkan aja sampai dia pergi, dia bilang. Sampai dia turun dari bak, dia bilang sampai dia keluar. Sampai dia mengkol jalan, sampai dia masuk ke kamarnya si Rahel itu. Ternyata betul yang si Rahel bilang dia marahin kuntilanak itu. Itu ya, ini sih. Jadi si kuntil itu bukan hanya yang melintasi si posisi itu. Suatu hari mungkin ya dia tuh, biasanya katanya sih kalau kuntilanak itu selalu berpasangan dengan genderuwo kan. Katanya begitu. Tapi ya sih, selalunya begitu. Nah, malam-malam itu kan gak bisa tidur waktu itu, malam itu op ya, kita lagi nggak nyanyi, op dia baring-baring sambil baca buku. Suami Mbi sih di samping lagi baring-baring juga. Pas yang Mbi lagi baca buku gitu, kamar Mbi itu didorong. Nah sebelumnya Mbi ada dengar suara kayak ayam kiat gitu, suaranya di dalam rumah, ciat gitu loh. Tak lama Mbi kan tidur tuh, ini pintu kamar
ini ranjangnya di sini, Bi tidur di posisi pinggir sini. Itu malam ya, dia dorong pintu tuh, ya pikir Bi teman-teman Bi main band kan, dia dorong pintu gini, pelan dia dorong. Saat dia dorong itu, Bi kan sambil posisi baring gini kan, lihat ke samping gitu, muncullah ada orang di samping gini. Pas dia berdiri, Bi melirik ini kan, melirik sedikit loh. Ini kok celananya, kok celana suamiku, celana pendek dia pakai. Kok mirip celana suamiku? Belum lihat mukanya. Jadi gak lama dia langsung yang gini, nunduk ngeliatin ke Bi kan, ngeliatin ke Bi gini. Bi juga ngeliatin dia gini. Ya Allah, dia bilang, itu benar-benar suaminya Bi loh, benar-benar dianya. Ada dua berarti. Di kanannya ini merinding loh, merinding banget nih. Ini yang berdiri di samping Bi ini, dia pakai celana pendek yang dia sering pakai. Nah di samping Bi ini tidur suami Bi, dia pakai celana panjang. Dan itu lama natapnya, begini lagi. Natapin Bi gitu. Jadi Bi sampai begini. Ini sudah kayak kesetrum badannya, kayak kesetrum. Kayak gitu. Jadi Bi bangunin dia. Ada kamu, itu ada kamu. Bi dorong-dorong badan dia gini. Gak lama pas yang Bi bangun-bangun kan dia mundur. Yang itu mundur. Pintu ditutupnya lagi. Tutup pintunya lagi. Abis dia tutup pintu, baru si suaminya Bi bangun. Kamu lihat kan tadi? Ya aku lihat, dia bilang aku lihat, tapi aku gak lihat mukanya. Itu dia nyamar kamu tau enggak? Ini kamu asli apa enggak? Sampai Bi pegangin badannya. Ini kamu yang mana nih? Yang itu apa yang ini? Jadi benar-benar itu. Kalau dia tuh misalnya berdiri, Bi betul-betul liatin banget, fokus banget dia berdiri, Bi liatin betul dianya. Napak kakinya. Soalnya dia disamarin kan. Nah kalau ini Pangkalan Bun yang paling ngeri banget yang itu, nyata banget, dekat, dan itu lama. Agak lama banget yang dia menatap Bi, dan itu dua orang yang sama loh. Gimana rasanya melihat dua orang yang sama di sisi sini, di sisi sini. Serem banget. Pengalaman selanjutnya itu terjadi waktu masih kontrak nyanyi. Mungkin pada tahu ya episode yang di Hotel Berhantu. Nah di Hotel Berhantu yang diceritakan ada di suatu kota itu, waktu itu suami Bi nyusul ke kota itu karena ditelepon minta tolong dia datang karena nggak tahan dengan gangguan itu. Atau kalau mau tahu kisah kejadian tentang hotel yang berhantu itu bisa nonton di episode pertama. Itu lumayan ya, penontonnya udah ribuan sampai sekarang alhamdulillah. Nah waktu itu suami Bi nyusul ke kota itu. Nah waktu sampai di sana itu masih yang di saat-saat yang kami masih dikerjain ya, yang banyak dia melakukan eksiden di kamar mandi. Terus suami Bi datang, disuruh dia melakukan penelusuran lah. Jadi dia masukin sih satu-satu kamar mandi, balkon. Nah, dia bilang sih, emang tadi dia bilang dia taunya tuh di hutan itu. Tapi yang kalau yang katanya yang di kamar suka sembunyi-sembunyiin, itu aku suruh, dia bilang. Marah Lambi sama dia, aneh-aneh aja, ngomong macam-macam, dia bilang gitu. Ya, biar aja, dia sengaja suruh jagain gitu. Nah, bercanda kali. Nah, waktu yang dia ikut ke sana dia bilang memang ada. Tapi memang waktu dia ngeliatin, menelusuri apa begitu, kelihatan sih kalau dia nggak banyak ngomong, dia diam aja, memang ada gitu loh di situ. Dia bilang nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa lagi katanya gitu. Ngomong gitu sih, udah nggak apa-apa lagi. Kalau penasaran nontonnya episode 1 gimana ceritanya itu. Kemudian pengalaman yang lain, yang ini paling membekas ya, ini seingat dia aja ya. Waktu peristiwa itu Bi dibawa mancing lagi. Jadi waktu itu mancing di kota Samarinda. Waktu itu di luar kota Samarinda sih ya. Sekarang tempatnya udah jadi bandara ya, bandara di Samarinda udah punya bandara. Nah itu ada tempat mancing di situ. Kami ke situ masuk hutan belukar. Nah pulangnya itu sudah malam ya. Kalau mancing selalu malam, nggak jera-jera. Pernah ada kejadian di Jabiran nggak jera-jera juga. Sebenarnya sih yang ngomel-ngomel juga sih. Kenapa sih harus pulangnya malam? Nah waktu jalannya setapak kan yang kita lewati, jalan setapak di hutan itu banyak sih pohon tumbang tuh banyak. Nah biasa kalau orang mau buka ladang itu ada dibakar juga gitu. Nah ada satu pohon tuh dibakar, di luas lah kebunnya itu dibakarin tuh pohon-pohon itu. Pas itu kan jalan pengkolan gini, agak ada tikungan gitu, tikungannya tajam gitu kebunnya itu. Dia berdua kan boncengan lama dari jauh ada kayak bau bakar jagung gitu. Karena sudah pengalaman berkali-kali kan, nggak boleh tegur. Tapi dalam hati kuat betul sih mau ngomong jagung bakar gitu. Jadi sambil
gitu loh. Baunya enak soalnya kalau bau di hutan yang gitu susah mulut nggak ngomong karena baunya tuh beda gitu loh, bau aroma itu enak banget. Karena udah yang dekat pengkolan itu ada pohon gede yang dibakar. Jadi pohonnya masih ada apinya di dalam batangnya, itu masih ada apinya di dalam. Begitu mendekat sekitar jarak 5 meter dari pohon itu, motornya mati. Kejadian lagi. Motornya tuh dia turun, suami itu turun starter motornya. Wah, udah pokoknya di starter di apa, enggak mau mogok lah pokoknya itu motor. Masih jauh loh ke jalan raya gede itu, masih jauh. Kita di dalam hutan di dekat rawa-rawa itu. Dia masih start motornya nggak bisa-bisa juga. Akhirnya digeret tuh motor, diseret. Nah, jalan pelan-pelan. Ya Bi sudah yang namanya takut kan, ada yang udah rasa takut gitu loh. Jalan di samping dia pegangan gitu. Nah, pas dekat pohon itu pas dekat tikungan, persis di tikungannya. Dia mungkin lihat ya, suami Bi udah lihat, tapi dia nggak mau ngomong. Tapi Bi lihat, dia langsung ngomong. Bi, nah gitu. Itu ada orang di dalam pohon terbakar, jadi kayak gini gambarnya. Ada di gambarnya. Nah, modelnya begini ya, menyerupai inilah. Model mukanya dan rambutnya dan setelannya begini nih. Nih, makhluk dalam pohonnya. Jadi pohonnya itu berongga gini, ada rongga gini. Orang itu di dalam pohonnya. Ini pohonnya terbakar loh, ada apinya, ada asap-asapnya. Orangnya di dalam pohon ini santai banget. Bukannya gini, ada gini kayak gitu. Terus alisnya tebal. Jelas banget loh, lihat jelas banget ini. Celana pendek hitam begini. Nah gini. Dia katanya gitu, kembik kan. Kayaknya kalau suami Bi tahu yang kayak gitu, tahu banget. Kayaknya dia nggak ngegubris. Tapi Bi sambil liatin terus yang orang dalam pohon. Dia gitu, kayak orang Kalimantan bilang celengin gitu loh. Katanya gitu kembik. Baru dia nyantai nyender dalam pohon terbakar tuh nyender. Jadi Baby itu malah orang apa bukan? Udah diam aja, jangan dia omongin, dia bilang gitu. Jadi sambil jalan sambil ngeliatin terus, orang yang dalam pohon tuh juga ngeliatin terus. Sampai akhirnya agak jauh dari tempat pohon yang terbakar itu, baru motornya hidup. Jadi orang yang ditegur yang kayak gitu diamnya aja. Aku nggak tegur, aku cuma tanya itu orang apa bukan. Ya jelas bukan orang, dia bilang. Masa orang dalam pohon terbakar ya kepanasan. Itulah yang akhirnya mulai itu cerak banget, nggak mau lagi ikut dibawa-bawa dia. Nanti dia ngajakin mancing yuk, gini nggak mau karena janjinya tuh suka nggak tepat. Dia bilang ya pulang sore, pasti pulangnya malam dan pasti kemalaman di hutan. Itu yang sudah nggak mau. Nah pernah jadi karena sudah berapa kali kejadian begitu, dia pernah ngalamin ya kan di hutan. Dia makhluk hutan sih ya. Pokoknya seminggu nggak masuk hutan kayaknya badannya gatal gitu. Dia waktu pulang, bukan dia yang cerita, si temennya yang cerita. Ma, coba kamu tanyain Bobby gimana pengalaman dilempar hantu dulu. Jadi dia di dalam hutan bukan dilempar batu gitu, bukan. Dia diangkat dan dilemparkan sama hantu di hutan itu. Semenjak yang dia peristiwa dia dilempar sama hantu hutan itu dia nggak mau pernah ngajak Mbi lagi. Dia nggak pernah lagi nawarkan diri, ayo Ma ikut gini kan, dia tahu Mbi ini seperti apa. Orang yang udah penakut, udah tuh gemetaran, repot dia ngurusin Mbi aja kan. Mulai itu yang dia peristiwa yang dia dilempar sama hantu hutan itu, dia nggak mau lagi ajak Mbi. Sebenarnya cerita yang lain banyak sih, cuma Mbi juga seingat Mbi aja ini ya. Peristiwa yang lain-lain itu banyak sih, yang kayak sehari-hari di rumah apa tuh, tapi nggak yang ini yang diceritakannya ya, yang lumayan membekas ya kan, karena yang ada berwujud terus ada yang kengerian atau gimana. Kalau yang di rumah tuh sering banget sih begini-gini. Kadang-kadang suami Mbi juga udah tahu. Bi, ini ada ini. Oh ya tahu. Bukan yang dia bilang, aku nggak percaya. Kalau apa yang Bi lihat, apa yang Bi rasakan, dia tahu. Itu betul. Ada something lah. Makhluk-makhluk dunia lain itu memang ada gitu. Jadi cerita kisah Bi ini hanya sekedar ini aja lah ya, kita berbagi kisah aja. Seperti juga para sobat horor juga ada yang punya pengalaman yang sama dengan Mbi. Oke, akhir kata Mbi berharap semoga semuanya terhibur dengan kisah-kisah Mbi. Nanti di episode selanjutnya Mbi akan kisahkan kisah-kisah yang lain yang masih pengalaman Mbi sendiri. Juga ada pengalaman bersama saudara-saudara Mbi. Banyak loh yang dengan saudara-saudara Mbi itu. Biasanya kalau dengan saudara Mbi itu biasanya melihat wujudnya nyata-nyata, berwujud padat gitu loh. Nanti Mbi akan kisahkan di episode selanjutnya ya.
Oke, akhir kata terima kasih atas waktunya untuk menonton YouTube channel Kisah BMA. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Sobat Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.